Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Miftahul Al-Azizah dengan NIM 1902 11 0171. Saya di sini memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Bunga Cintia Utami SIP ME. Nah, di sini akan menjelaskan apa itu penyebab ransaking, kemudian penyebab munculnya ransaking, kemudian terkait teori ransaking, praktek ransaking di Indonesia dan praktek ransaking di luar negeri atau di luar Indonesia. Nah, pertama yaitu tentang apa itu ransaking. Dalam kajian ilmu ekonomi politik, ransaking adalah di Indonesia atau yang dikenal sebagai pemburuan rente adalah sesuatu yang menginginkan pendapatan lebih dengan cara perjanjian, menggunakan kekuasaan bisnis dan monopoli yang dilakukan dengan cara yang tidak sehat di dalam pasar. Nah, kekuasaan dalam bisnis tersebut dilakukan untuk mempengaruhi pasar sehingga terjadinya penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri. Nah, ransaking atau mencari rente merupakan tindakan setiap kelompok yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya, sehingga praktek ransaking merupakan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi di pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi, dan masyarakat yang melakukan monopoli dengan keuntungan dan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya apa sih penyebab munculnya ransaking? Nah, penyebab munculnya ransaking pertama kali yaitu mempelajari hubungan antara pemerintah atau negara dengan pengusaha hak monopoli yang diberikan kepada pemerintah. Nah, di sini teman-teman, pemerintah mengasih hak kuasa kepada perusahaan untuk melakukan monopoli. Nah, ransaking ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum, pengusaha modal domestik maupun asing yang birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dan dari pengusaha lain. Nah, pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah, dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dalam pemulang untuk melakukan kolusi dan korupsi. Nah, selanjutnya teori apa sih yang terkait dengan teori ranking? Nah, yang pertama yaitu menurut Solihah 2016. Menurut Solihah ini, ranking yang ada yang dilakukan sekarang merupakan hubungan bisnis dan politik di masa sekarang. Ini merupakan dari akar korupsi. Nah, yakni yang melakukan ranking atau ranksekers menggunakan sebagian besar sumber daya milik negara untuk kepentingan individu atau kepentingan keluarganya. Hubungan ini dilaksanakan di luar hubungan publik yang benar, di mana pengusaha melakukan negosiasi dengan cara memberikan atau membayarkan uang secara individu kepada pejabat atau politisi, pemerintah, atau birokrat untuk melancarkan kepentingan pengusaha tersebut. Untuk menghilangkan kegiatan ransaking yang mengakibatkan terjadinya korupsi tersebut, perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu memperkuat keterbukaan dan demokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para penyelenggaraan negara melalui reformasi birokrasi, kemudian hukum yang ditegaskan serta kejelasan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu menurut Solihah pada tahun 2016. Nah, selanjutnya menurut para ahli Kruger 1974. Dalam kajian ekonomi politik, ransaking atau Indonesia dikenal dengan pemburuan rente adalah sesuatu yang menginginkan pendapatannya lebih dari cara perjanjian, menggunakan kekuasaan dalam bisnis dan juga monopoli yang dilakukan dengan cara tidak sehat dalam pasar. Kekuasaan dalam
bisnis tersebut dilakukan untuk mempengaruhi pasar, sehingga terjadinya penyimpangan dilakukan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu menurut dari Kruger 1974. Nah, teman-teman, apa sih praktek yang ada ranking yang ada di Indonesia? Timbulnya ranking di Indonesia pada masa SBY yaitu ranking yang dilakukan antara penyelenggaraannya dengan penyedia berujung korupsi atau penyuapan, penggelembungan dana, penggelapan anggaran, penyalahgunaan wewenang, kolusi birokrasi perusahaan, monopoli, oligopoli, dan sebagainya, sebesar 18,13% dari kontak keuntungan supernormal yaitu 26,48%, dan nilai proyek terburuknya adalah 53,85%. Selama 2 masa pemerintahan SBY, potensi pembangunan jalan yang hilang sebesar 15,58% dengan kebocoran anggaran 57,88% atau sebesar 16,77 triliun per tahun yang sebagian besarnya dinikmati oleh pelaku-pelaku ranking dan korupsi pada pembangunan jalan, yaitu penyedia dan penyelenggara atau bina marga maupun daerah yang memanfaatkan kondisi tersebut. Nah, dari ranking yang terjadi di masa SBY ini adalah ranking yang terjadi pada jalan pembangunan jalan. Berdasarkan lembaga Transparency International pada Corruption Perception Index atau CPI tahun 2015, CPI di Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan ke-88 dari 168 negara yang diukur oleh Transparency International. Nah, kenaikan tersebut belum mampu menaiki skor dan meningkat peringkat yang dimiliki Malaysia yaitu dalam urutan 50 dan Singapura yaitu urutan 85 dan sedikit di bawah Thailand yaitu 38. Indonesia lebih baik dari Filipina yaitu 35, Vietnam 31 dan jauh di atas Myanmar yaitu 22. Selanjutnya yaitu praktek ranking di negara lain, sedangkan didasarkan di negara integrasi atau ekonomi ASEAN yang menjadi anggota kerja ekonomi memperlihatkan skor yang di atas 50 poin, seperti negara Australia yaitu 79, New Zealand 88, Jepang 75, dan Korea Selatan 56. Negara-negara tersebut menunjukkan tingginya angka korupsi negara yang menandakan semakin tinggi indeks persepsi korupsi semakin besar negara dan tindakan korupsi. Namun, ada 2 negara yang memiliki indeks di bawah 50 poin, yaitu negara India, yaitu 38, dan Cina 37. Artinya, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak menjamin indeks persepsi atau negara praktek ranking belum tentu berpengaruh terhadap perekonomian. Nah, sekian dari saya. Saya Dini Miftahul Al-Aiza. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.